Hai guys, perkenalkan saya Rizky Firmansyah. Saya Priska Oktaviana Mardiana. Saya Amara Nilayu. Di sini kami akan bahas seputar Public Speaking. Jadi kemarin kita itu udah buat Q&A di Instagram. Nah, kita di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di sini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di Instagram kita, dan kita akan pilih 5 pertanyaan yang menurut kita menarik untuk dibahas. Pertanyaan pertama, kenapa sih manusia itu butuh berkomunikasi? Nah, kita akan bahas pertanyaan ini. Nah, kenapa sih manusia itu butuh berkomunikasi? Pada dasarnya, manusia itu adalah makhluk sosial yang senantiasa memiliki ketergantungan dengan orang lain. Manusia itu membutuhkan interaksi, komunikasi, sosialisasi dengan manusia lainnya, yang kemudian terbentuklah komunitas bermasyarakat. Nah, dengan berkomunikasi kita bisa menciptakan banyak manfaat, antara lain yang pertama, komunikasi dapat mengumpulkan informasi tentang orang lain. Kita bisa mengetahui informasi orang lain itu dengan berkomunikasi. Komunikasi juga menolong seseorang memenuhi kebutuhan interpersonalnya. Komunikasi membentuk juga identitas pribadi. Nah, yang terakhir nih, manfaat komunikasi. Komunikasi bisa mempengaruhi orang lain. Persuasif gitu ya? Iya. Jadi kita itu bisa mempengaruhi orang lain dengan berkomunikasi. Nah, begitu pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melakukan interaksi, komunikasi juga dapat mengumpulkan informasi tentang orang lain. Maksudnya di sini adalah kita juga dapat mengetahui atau belajar dari orang lain dengan berkomunikasi. Tuh. Kita lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana konsep dasar komunikasi? Pertanyaan kali ini akan dijawab oleh Rizky Firmansyah. Jadi bagaimana tuh konsep dasar komunikasi? Dan konsep dasar komunikasi itu bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikatornya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Komunikasi merupakan sebuah proses transfer ide, ibaratnya Tukar pikiran gitu ya? betul sekali. Nah, ini untuk anak-anak muda nih, perasaan antara pengirim pesan dan penerima pesan. Biasanya anak-anak muda kan kalau mau nembak lawan jenisnya kan mesti kan bagaimana caranya biar mereka bisa menyatakan kan? menyatakan Nggak mungkin pesan. dia nggak nyiapin pesan dulu Nah, gitu. betul. Nah, kita sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Nggak mungkin kita hanya berhubungan dengan satu orang aja. Itu nggak mungkin. Kita Pasti makhluk sosial bareng-bareng itu banyak orang. Iya. Nah, betul. Kita makhluk sosial itu juga butuh banyak orang. Nggak mungkin enggak. Salah satu unsur terpenting dalam hidup manusia adalah komunikasi. Kita kalau nggak ada komunikasi, kita nggak bakal bisa hidup. Nah, pertanyaan kedua ini nyambung sama pertanyaan pertama tadi ya. Betul. Pada dasarnya manusia itu sebagai makhluk sosial itu butuh namanya komunikasi dengan orang lain. Komunikasi itu adalah saluran atau media. Seorang komunikator dalam proses komunikasi pastilah menggunakan unsur media sebagai alat penyampai pesan kepada komunikan. Tujuannya untuk mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya itu. Rasa ingin tahu terus memaksa manusia perlu berkomunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui media atau saluran. Komunikasi merupakan faktor fundamental dalam kehidupan manusia, sebab manusia itu perlu mempertahankan hidup dan kebutuhan menyesuaikan dengan lingkungan. Terus Jadi begitu. kan kita juga pasti berkomunikasi kan? Nggak mungkin Pasti, nggak. nggak mungkin. Kalau Anda tidak berkomunikasi, lalu lu apa patung? Kita manusia pasti berkomunikasi dengan banyak Iya. orang. Ibaratnya ya kayak kita gini tuh Saling maksudnya komunikasi. saling bertukar pikiran. Betul. Jadi begitu prinsip konsep dasar komunikasi. Intinya dari komunikasi Iya, gitu lah, begitu. guys. Oke, teman-teman. Jadi ini pertanyaan yang ketiga nih. Kak, apa itu public speaking? Nah, pertanyaan ini konsep oleh Amara. Jadi aku bakal jelasin apa itu public speaking. Public speaking itu dapat dipahami sebagai teknik penyampaian pesan di depan publik ya guys, di depan Betul. umum gitu. Jadi secara keilmuan public speaking itu juga bagian dari ilmu komunikasi tadi. Makanya komunikasi itu kan suatu proses interaksi berhubungan dari pihak satu ke pihak lainnya. Kayak tadi yang dijelasin sama teman-temanku. Jika dari lintas sejarah gitu, awal proses komunikasi itu berlangsung sederhana, yaitu dimulai dari sejumlah ide yang ada di pikiran kita.
dikeluarkan menyampaikan pesan atau informasi, kemudian dikemas menjadi sebuah pesan. Nah, pesan tersebut kemudian disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah dengan berkomunikasi di depan khalayak banyak yang disebut dengan public speaking. Untuk zaman sekarang ini public speaking itu kayak suatu kemampuan gitu ya, soft skill yang harus dimiliki gitu kan. Betul. Soalnya kan dengan perkembangan zaman juga. harus dilatih, dibutuhkan juga di era global kayak gini. Betul sekali. Karena dituntut oleh zaman dan teknologi yang ada gitu kan guys, itu memaksa kita untuk bersaing ketat tadi kan, kita harus bersaing ketat buat ningkatin kualitas diri kita gitu kan guys. Letak pentingnya public speaking itu nggak terlepas dari definisi public speaking itu sendiri. Jadi secara etimologis public speaking itu terdiri atas public yang artinya pada siapa kita akan berbicara. Sedangkan speaking berarti bagaimana cara kita menyampaikan pesan tadi kepada orang-orang. Semua orang itu memang mampu ya guys buat bicara, namun cuma sebagian sih menurutku. Kita nggak mungkin semua orang itu bisa kan buat ngomong di depan publik gitu. Pasti Susah banget. banget. Jadi sederhananya public speaking itu kemampuan kita bicara di depan khalayak umum. Itu sih garis besarnya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini berhubungan sama kita bertiga, yaitu bagaimana pengalaman kita dengan kemampuan berbicara kita dan apa saja hambatan yang kita alami saat kita berbicara di depan orang banyak atau dengan orang lain. Public itulah guys, Iya. ini pengalaman public speaking kita gitu kan. Nah, pengalaman pertama kan Isman dulu nih. Gimana pengalaman kamu? Jadi pengalamanku tuh, aku pernah punya pengalaman. Aku tuh pada saat public speaking di depan audiens yang banyak, ibaratnya ya satu sekolahan lah, berapa banyaknya itu ya. Nah, jadi rasanya kayak grogi banget. Aku sampai ngomong di depan tuh kayak keringet dingin. Ya, aku juga kayak gitu. Dan kadang tuh kalau udah lihat rautan wajah, Tapi menurutku kayak gitu tuh nggak cuma, maksudnya sama orang yang udah handal pun pasti mereka punya kesalahan yang sama. Iya, Itu kan tapi- kendala semua Iya, orang kendala kayak gitu orang kan. gitu. Kalau Semua juga ngomong di depan ngerasain orang gitu. banyak. Itu masuk hambatan juga gak sih kayak pertanyaannya tadi? bener kan? lah kan. Terus gitu lihat audiensnya mukanya kayak gimana gitu, ngomongnya tuh kayak belibet Jadi gitu. ngeblank gitu kan. Ngeblank. Terus waktu itu saya kan jadi ketua organisasi kan ya di Pasus itu, atau pasukan khusus, dan saya harus memberi arahan kepada siswa-siswa dan kegiatan kerja di sekolahan tuh Pasus tuh ngapain aja. Nah lalu aku menolak buat berbicara di depan banyak orang. Karena apa? Padahal ketuanya loh. Ketua, karena apa? Di situ ada kepala sekolah dan banyak guru-guru dan staf-stafnya. Nah, jadi aku tuh menyuruh buat wakilku, kamu maju aja bukan? Aku nggak berani, beneran sumpah. Aku gitu sama wakilku. Dan akhirnya saya waktu bilang gitu dengan wakil saya, di situ ada pembina. Pembina tuh lalu ngomong ke aku, kamu kan ketua, harusnya kamu yang berani maju lah. Ya, gimana lagi, pembina juga guru juga kok di situ. Ya udah deh, aku memberanikan diri untuk maju ke depan. Nah itu waktu deg-degan lah, waktu udah gitu naik ngomong gitu. Karena kalau aku mikir panjang di sini, kalau aku gini terus aku gak bakal bisa maju. Udah pengalamannya baru itu sih aku. Oke. Sama sih pengalamanku sama Rizky itu nggak beda jauh. Jadi Apa tuh, ya? jadi tuh dulu di SMA aku jadi ketua OSIS. Ternyata guys, Ternyata diem-diem jadi ketua OSIS dulu. Nah, pronya public speaking. nggak biasa aja. Terusan di situ tuh kan secara nggak langsung masuk organisasi OSIS tuh kita itu jadi tahu gimana caranya kita berbicara di depan orang banyak. Secara nggak langsung kita juga dilatih, dituntut untuk berbicara dengan baik di depan orang banyak, dengan kepala sekolah itu kan termasuk orang-orang yang penting gitu Iyalah kan. ketua OSIS. Terus mimpin rapat anggota-anggotanya gitu, kasih contoh dan lain-lain sebagainya. Pernah juga suatu ketika itu ngadain event besar gitu kan di SMA aku. Nah itu tuh kepala sekolah tuh itu manggil salah satu media partner, yaitu kayak kalau di itu tuh TV lokal gitu loh di daerahku, namanya Batik TV gitu ya. Nah itu tuh diwawancarai aku gitu, diwawancarai deh. Itu secara nggak langsung kan aku itu dituntut gimana caranya ngomong yang baik itu loh, tanpa mengadu unsur sara kayak apa gimana gitu kan, harus disusun bahasanya dengan baik gitu kan. Nah tapi minusnya aku tuh nggak bisa ngomong di depan orang banyak gitu loh. Kalau misal sambutan ketua OSIS gitu di acara tertentu, sambutan di perpisahan gitu aku nggak bisa. Tapi kalau aku nggak bisa dan aku serahin ke anggotaku yang lain itu, mereka juga nggak bakal mau. Soalnya terus Kamu ketua OSIS gitu kan? Kayak Rizky tadi yang bilang Ketuanya kalau gitu. kamu itu ketuanya, harusnya kamu. Kepala sekolahku dan guru-guru lain pun harusnya itu aku gitu. Sedangkan aku kalau sambutan itu pasti bawa contekan gitu.
Pasti itu nggak pernah nggak. Kenapa Riz? Nggak apa-apa. Nah kita pasti buat contekan. Dan waktu itu acara perpisahanku itu aku disuruh sambutan yang harusnya sedih karena kita ngucapin terima kasih ke orang tua kita dan ke guru-guru kita itu. Karena aku nggak bisa sambutan, jadi suasananya itu jadi hening, nggak ada sedih-sedihnya sama sekali karena aku nggak bisa sambutan gitu. Ya itu aja sih pengalamanku. Jadi kayak dituntut aja gitu buat ngomong yang baik tanpa menyinggung perasaan orang lain, dan public speakingnya tuh juga dilatih terus dengan ikut organisasi, sama ketika aku ikut himpunan mahasiswa di kampus juga gitu. Sama Iya, kita itu sama. Kita satu kita ya. satu tahun kan ya. Himpunan Kita gitu satu kan. himpunan. Iya. Itu aja sih pengalamanku sama hambatanku yang aku alamin selama ini. Nah kemudian Amara nih, gimana nih Amara? Kalau aku sih pengalamanku tuh kayak mereka ya, tapi aku baru ikut himpunan kan kuliah ini. Organisasi, Kalau mereka kan iya. udah dari SMA, SMP gitu kan guys ya. Ya tadi kita di himpunan itu kan disuruh buat berani ngomong, berani ngungkapin pendapat gitulah guys. Biasanya kan kalau ketua hima itu kan kalau kita rapat gitu kan disuruh minta pendapat gitu satu-satu ngomong. Nah itu kan juga mendorong aku buat Berpikir kritis. berpikir harus bisa ngomong gitulah guys. Terus kalau yang lain, public speaking yang lain tuh kayak tadi presentasi di depan kelas gitu, takut aja gitu kadang kalau Berbelit-belit juga di ya. depan orang banyak itu pasti nanti tiba-tiba ngeblank lah, karena kan deg-degan itu kan batan juga kan, kayak kendala yang aku rasain gitu sebenarnya, karena aku ngerasa kayak takut salah kan, belum terbiasa juga karena kan baru ikut himpunan mahasiswa itu kan sekarang ini nggak kak, mereka kan udah banyak gitu kan guys pengalamannya. Tapi nggak menutup kemungkinan loh guys, orang yang udah pernah ikut organisasi dari dulu sama yang baru ikut gitu. Nggak bisa, Malah aku nggak bisa masih- disamain gitu. Maksudnya itu belum tentu yang ikut organisasi dari dulu itu public speakingnya itu lebih bagus dari orang yang baru ikut gitu. Beda-beda ya, Intinya, kalau aku beda-beda tetap kemampuan sih orang belum beda-beda. biasa, kadang kurang persiapan juga kan guys, takut gitu kalau Iya. misal presentasi gitu kalau nanti tanya apa gitu, kitanya nggak menguasai materi gitu. Intinya jangan menyamaratakan orang, Iya, karena benar. setiap orang itu Berbeda-beda. 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 Ada tahu sendiri ya. Ada juga ya yang dari dulu ikut organisasi sampai sekarang organisasi aja masih malu, Iya, masih terus diem, iya. disuruh maju enggak. Kadang yang ikut organisasi itu juga nggak menuntut soal ngomong terus gitu loh. Iya. Kadang itu yang diasah itu bukan cuma Otak aja. omongan sama Gimana otak cara gitu. kita ngolah informasi Iya, gitu kan terus- guys, nyusun kata-kata gitu buat nyusun pesan buat disampaikan ke publik gitu. Nah, dikira nih otak gak mikir nih. Mikir mau ngomong mikir nih ya. Mikir. Ngomong mikir. Ya itu sih pengalamanku, garis besarnya pengalamannya kita hampir sama sih ya sebenarnya hampir ya sama. kayak gitu Hmm. guys. Cuma porsinya beda-beda. Porsinya beda-beda, ada yang sedang, rendah, naik. Nah, ini masuk pertanyaan terakhir yang menurut kita menarik untuk dibahas. Ini masih berkaitan sama kita bertiga, yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan yang kita buat agar kita menjadi pembicara yang baik. Public speaking kita Iya. gitu, solusinya gitu kan. Nah, Nah, solusi pertama ini Amara dulu deh, Amara, gimana solusinya? Aku sih ya tadi aku kayak memotivasi diriku sendiri buat ikut hima itu kan guys, lihat teman-temanku juga kayak aku pengen nyari pengalaman gitu di dalam organisasi gitu kan, untuk mengembangkan diri gitu kan, dituntut untuk berani ngomong, berani mengutarakan pendapat. Jadi ya solusiku ya dari dalam diriku sendiri, aku kayak dorong diriku masuk organisasi itu biar belajar public. Intinya kayak ya dari kemauan sendiri gitu lah guys. Terus juga kita tuh harus sebelum ngomong di depan orang banyak itu kita juga harus dipikirkan, mempersiapkan dengan matang. Itu kayak kalau dipikir-pikir itu sih kayak alasan klasik ya, padahal itu tuh sebenarnya tuh persiapannya itu sangat penting banget Biar buat kita itu nggak Iya. nyinggung orang lain. kita harus tahu dulu audiens kita, Iya. kita tuh mau ngomong sama siapa, kayak gitu tuh juga harus dipikirin, hal-hal kecil kayak gitu tuh harus dipikirin guys. Itu sih kalau solusi dari aku. Kalau kamu sendiri gimana, Priska? Nah, kalau aku sendiri itu bukan pembicara yang baik ya, walaupun aku udah pernah jadi ketua OSIS, yang dimana itu pasti dimintai suatu pendapat sama adik kelas atau anggota OSIS yang lainnya. Dan aku harus tahu nggak mau, tahu nggak tahu, harus menjawab Harus gitu. jawab gitu kan. Harus ngasih Ketua pendapatku OSIS. gitu. Nah, solusinya sendiri sih kalau aku biasanya, menurut aku itu kita
lebih sering berlatih dengan orang yang lebih berpengalaman. Kita harus sering ngobrol sama orang yang lebih pinter atau lebih berpengalaman dari kita. Kayak misalnya Kakak aku, kelas, ya typing kakak gitu kelas ya. atau OSIS yang dulu itu, angkatan sebelumnya gitu. Gimana caranya ini kita harus konsultasi, maksudnya kita bertukar pikiran juga gitu. Biar nggak asal ngomong gitu juga kan penting gitu. Terus kadang apa ya, dengan ngomong berbelit-belit tadi itu mungkin bisa dilatih dengan kita berbicara di depan cermin Sering gitu ya, biar- sering biar kita melatih juga diri gitu. nggak ngeblank gitu. Gimana caranya kita itu kayak mimik wajah, ekspresi wajah gitu ya, juga penting gitu loh. Kita juga bisa belajar di depan cermin itu fungsinya gitu. Terusan latihan ngomong terusan apa ya, yang paling penting sih ini perbanyak pengetahuan kita sih. Jadi kalau kita Biar open minded ya gitu. nggak monoton gitu jawabannya. Jadi tuh kita juga ngasih jawaban tuh udah ada dasarnya gitu, nggak asal ngomong gitu. Jadi pengetahuan kita tuh juga harus terus ditambah gitu dengan perbanyak Perluas gitu kan. perluas dengan berbanyak misalnya baca buku atau tadi berbicara dengan orang yang Tanya-tanya. lebih berpengalaman gitu, ikut workshop yang Webinar. yang menurut kalian penting gitu. Udah sih itu aja, biar semuanya juga nggak salah-salah gitu. Disiapin ya matang gitu Iya. intinya tadi. Terus gimana nih kalau pengalamannya Isman? Ya, Isman kan sebagai organisasi SMA tua juga ya. Gimana Pak? Bangun Pak bangun. Tidur ya Ismail ada. Gilirannya malah tidur nih. Gimana? Gimana nih, Pak? Pengalaman apa solusi Kamu mengatasi masalah. biar menjadi pembicara yang baik mungkin. Nah. Nanti suatu saat kamu akan mengadakan webinar gitu ya. Jadi pembicara. Jadi kalau solusi dari saya itu banyaklah berlatih ya. Jadi kalau kamu belum berani di banyak orang, cobalah di depan cermin. Iya. Jangan lagi. Itu ngaruh banget gak sih? Ya ngaruh sih. Ngaruh. Aku Tapi di aku nggak ngaruh. Tetep aja ngomong di depan orang. Kalau aku pribadi ya, aku tuh sebelumnya belum pernah nyanyi sih di depan banyak orang. Cuman kalau misalnya di depan cermin kan suka nyanyi nih, sambil sisiran kalau habis mandi. Terus kalau di jalan itu nyanyi sendiri, keras lagi suaranya. Nyanyi sendiri Itu gitu. kalau nyanyi ya. Terus kalau misalnya mau sambutan atau mau ngasih atau mau jadi pembicara, misalnya kita kan harus menghafal nih apa yang harus kita bawa itu apa aja kan. Jadi ya di depan cermin dulu ngomong nih, kan nggak mungkin kan ngomong di depan orang formal sambil siap gerak, kan nggak mungkin kan ya. Nggak mungkin. Nah, kita ngomong sama di depan orang itu ibaratnya kan menggunakan ekspresi ya, jadi ngontrol nggak mungkin kan kita ngomong ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pasti kan kita juga ngajak balik ajak ngomong Minta. balik gitu. timbal balik gitu Iya, kan, iya. biar ada komunikasi Feedbacknya. dua arah gitu kan. Ya, guys. kayak contohnya aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah. Nah, contohnya kayak gitu. Ibaratnya biar audiens itu senang sama yang kita omongin. Tertarik gitu Tertarik. Nggak bosen. Nah, nggak bosan. Ini kalau misalnya kita formal gini, audiensnya Tanpa ekspresi. ini pembicara apa patung? Astagfirullah. Nah, pembicara apa patung ini? Kok cuma diem doang nggak ada Serius ekspresi. banget Nah, gitu kan. Jangan grogi juga. Kalau grogi gemeteran. Susah guys. Ah, Tuh, aku masih sering kayak gitu. Iya, semiknya. Solusinya sih biasanya apa ya? Semik. Kayak kakinya. Karena kalau gemeteran kan tangannya dalam gemeter gini kan. sepatu gitu. Kita kalau gemeteran megang mic-nya ikut geter nanti malah. Semuanya tuh dari mindset gak sih? Hmm. Dari kayak kita Maksudnya sekelas Najwa Shihab pun kalau membawakan suatu acara itu pun pernah ngomong sih pasti ada rasa grogi itu pasti ada gitu. Jadi semua sepinter tentang atau mindset kan kita. Betul Harus sekali. berpikir positif gitu Iya. lah guys, biar lancar gitu kita. Ya. Sudah Riz, ada yang mau sampaikan lagi? Ya mungkin dari itu. Garis terima besarnya kasih. kayak gitu ya, garis besar intinya. seperti itu. Ya itu saja solusi, hambatan dan pengalaman yang sudah kita alami dari masing-masing personal mungkin. Nah, jadi intinya semuanya itu ya tadi ya guys, public speaking itu perlu dilatih. Intinya harus ada persiapan, sering terus kayak ngulang-ngulang terus gitu kan, kayak tadi yang disampaikan Risman, nggak bisa gitu kalau kita bener-bener langsung udah diri nggak bisa, itu pasti nanti kayak gila, nggak pede lah, tadi lah hambatan-hambatan yang udah kita sebutin gitu. Terus juga tadi udah di zaman sekarang ini kayak kita harus public speaking. Itu saja jawaban dari kami. Jawaban itu menurut kita ya pribadi, Pengetahuan pengetahuan kita. kita pribadi. Betul. Dalam ilmu sosial tuh gak ada yang salah, gak ada yang benar gitu. Gak ada yang Jadi ini mutlak, menurut ya. kita. Jangan telan mentah-mentah informasi yang Betul. kalian dapat. Karena manusia tidak ada yang sempurna.
harus nyari informasi yang lain juga Lebih gitu, valid, buat ya. menambah pengetahuan kita. Ya, Betul. pertanyaan lainnya akan kita jawab di lain kesempatan. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.